Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua Pilgub Jawa Timur 2018. Harap tenang para pendukung, silakan tertib. Terima kasih. Oke, di segmen ini paslon, saya tidak akan meneruskan pertanyaan saya jika Anda tidak bisa tertib. Terima kasih. Pada segmen ini paslon akan kembali diuji, kali ini dengan studi kasus dengan aturan yang sama di segmen sebelumnya, dan pertanyaan juga akan dibacakan oleh panelis. Jika sebelumnya yang diberi kesempatan pertama adalah paslon nomor urut 2, kali ini giliran paslon nomor urut 1 yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil pertanyaan pertama. Kami persilahkan kepada perwakilan paslon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan Anda. Dan sekali lagi bahwa pertanyaan ini masih dalam keadaan disegel. Silakan ditunjukkan. Iya. Baik, silakan diberikan kepada panelis. Oke, baik. Kepada Bapak Arief Utoro, kami persilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Silakan Pak Arief. Penguasaan sumber energi berbasis fosil dan panas bumi di Jawa Timur masih banyak dikelola oleh asing. Padahal pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada tingkat operasional, Kepmen dan Permennya juga sudah ada. Tetapi selama ini hasil pengelolaan energi terbarukan berbasis komunitas belum memenuhi standar yang berlaku. Sedihnya, meskipun kita sudah 72 tahun merdeka, belum semua wilayah di Jawa Timur teraliri oleh listrik. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang saudara tawarkan agar ketersediaan energi terbarukan mampu membuka kesempatan bagi partisipasi lokal, pengembangan kapasitas lokal, menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan distribusi listrik yang merata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief Utoro. Kami persilakan untuk kembali. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya 2 menit dari Anda bicara. Sumber energi terbarukan adalah suatu sumber energi yang tentunya perlu dikembangkan sebagai energi yang berkelanjutan karena fosil fuel terbatas. Saya sendiri sebelum masuk ke pemerintahan daerah banyak berjibaku di dalam mengurus listrik desa. Banyak sekali daerah-daerah yang belum teraliri listrik karena biaya pokok produksi yang tinggi menyebabkan subsidi yang juga berat yang harus ditanggung oleh PLN. Oleh karena itu, potensi menggunakan sumber daya energi terbarukan memang harus digabungkan juga dengan konsep grid yang sifatnya mandiri atau jaringan mandiri yang bisa diakses di desa-desa. Saat ini ada opsi energi surya melalui fotovoltaik, ada biogas yang bisa digunakan bukan hanya untuk mengaliri listrik ke rumah-rumah, tapi juga untuk memanaskan air, sehingga peternak sapi perah bisa menggunakan itu untuk memanaskan kainnya, dan itu kalau dilap ke sapinya, produktivitas susunya akan lebih tinggi. Dan juga tentunya energi potensial di Jawa Timur kalau kita bicara panas bumi itu capital intensif, tidak mungkin dikembangkan berbasis masyarakat. Tetapi kalau kita bicara mengenai tadi biogas, kita bicara mengenai fotovoltaik, sebenarnya masih ada peluang yang bisa digunakan. Bahkan lampu-lampu di jalan penerangan saja sudah menggunakan lampu solar cell. Oleh karena itu, untuk bisa mendorong bauran energi atau energi mix berbasis energi terbarukan, maka memang ini kembali kepada kebijakan yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami masih ingat bagaimana kami terlibat di dalam satu konsep yang disebut sebagai listrik mandiri, di mana kita bisa menggunakan konsep masyarakat membayar sesuai dengan cost recovery apabila PLN belum siap mengakses daerah-daerah tersebut. Saya melihat di Gili Ketapang, di Kangean, listrik itu masih belum 24 jam. Nah, disinilah solusi-solusi alternatif itu diperlukan agar bisa menjawab tantangan melistriki daerah yang belum tercover. Baik, terima kasih, waktunya habis. Saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 juga menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya 2 menit dari Anda bicara.
Tahun lalu, tepatnya bulan puasa juga, PLN mendeklarasikan bahwa seluruh desa di daratan Provinsi Jawa Timur telah teraliri listrik. Tinggal 25 desa di kepulauan yang ditargetkan pada tahun 2019. Memang yang jadi persoalan sekarang adalah aliran listrik ke dusun-dusun. Maka itu ke depan, karena ini adalah domainnya PLN, pemerintah daerah bisa membiayai distribusi kabelnya sampai ke rumah tangga. Itulah yang akan kita dorong ke depan, membantu PLN dengan membangun kabel-kabel distribusi listrik sampai ke rumah tangga, sementara dayanya yang menyediakan adalah PLN. Kami juga berterima kasih, tahun lalu pula PLN membangun gardu di Sumeneb. Dan ke depan saya dengar rencananya di sana akan ditingkatkan menjadi pembangkit tenaga listrik. Dengan begitu insya Allah Jawa Timur tidak akan kekurangan listrik, baik untuk industri maupun juga untuk rumah tangga. Saya sangat sependapat bahwa yang namanya energi terbarukan bisa kita mulai. Tadi disinggung oleh Mas Emil soal biogas. Kita tidak mulai dari nol. Ada 7.000 biogas yang sudah beroperasi di 24 kabupaten kota. Kita tinggal memperkuat, kita tinggal memperbanyak. Juga ada pembangkit listrik tenaga air. Ada juga di Surabaya tenaga sampah. Yang semuanya itu bisa memberdayakan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan tentu juga meringankan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demi kesetaraan, maka daerah-daerah yang selama ini belum teraliri listrik harus kita prioritaskan dan harus kita keluarkan APBD provinsi untuk mereka-mereka yang jumlahnya kira-kira. Waktunya habis. Saya kembali ingatkan tata tertib. Selama pasangan calon berbicara, maka saya minta dengan ketertibannya tidak mengganggu, tidak meniup fluid, tidak kemudian beryel-yel. Nanti saya akan berikan kesempatan pasca pasangan calon berbicara. Sekarang saya minta pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira kita sudah saatnya memang untuk mendorong kabupaten berkolaborasi dalam rangka menghadirkan listrik, pembangkit listrik tenaga sampah. Karena kalau kabupaten sendiri-sendiri tidak cukup. Surabaya yang sudah memulai, kita bisa memulai dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, untuk itulah apa yang disampaikan oleh Mas Emil tadi, sungguh sangat bagus untuk kita teruskan, kita kembangkan di berbagai tempat. Ya, yang bagus ya harus dikatakan bagus. Dan seterusnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk juga menggerakkan masyarakat lokal agar bisa punya inisiatif untuk memberikan usulan-usulan, untuk memberikan semacam apa yang namanya sesuatu yang menurut mereka paling dibutuhkan. Dengan begitu kita buka partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan pasangan nomor suatu prioritas pembangunan. 2, saya berikan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 2. Silakan. Baik, dalam kaitan dengan energi terbarukan, betul sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah, biogas. Tentunya dibandingkan di satu kabupaten bisa ada 30.000 lebih sapi, apalagi se-Jawa Timur 7.000 biogas itu sama sekali tidak signifikan dengan potensi yang ada. Jadi inilah PR besarnya. Tapi kalau kita bicara mengenai pembangkit listrik sampah atau biogas, sebenarnya yang harus dikupas dalam jawaban terhadap pertanyaan panelis tadi menurut hemat kami juga adalah terkait sistem dengan PLN. Saat ini PLN memberikan harga patokan untuk pembelian listrik terbarukan. Namun tentunya apakah ini sudah cukup untuk bisa memberikan insentif bagi pengembang listrik IPP, Independent Power Producer, untuk bisa menghasilkan listrik dijual ke PLN. Saat ini listrik sampah kami pun sudah mengembangkan dalam kapasitas kami memimpin daerah bahwa itu listrik sudah disuplai tetapi belum bisa dijual ke PLN. Nah, inilah sebenarnya PR besar kita sebagai provinsi, harus bisa sinergi dengan ESDM mencari solusi agar bisa di scale up, dimaksimalkan potensinya. Baik, terima kasih. Waktunya pas.
Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Baik, berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 2 mengambil pertanyaan dalam kondisi pertanyaan yang masih tersegel dan juga rahasia. Silakan berikan, sudah dicek, silakan berikan kepada panelis Ibu Nurul Barizah. Kami persilakan kepada panelis untuk membacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2011-2031 Pasal 6 menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. Mengingat periode saudara hanya 5 tahun, artinya tidak sampai pada tahun 2031, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan semuanya. Pertanyaannya, bagaimanakah komitmen saudara dalam pembangunan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan prioritas program kerja apa yang saudara rencanakan untuk dilaksanakan pada periode saudara yang saudara pandang strategis? Baik, itu pertanyaan sudah dibacakan. Terima kasih kepada panelis. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Durasi Anda 2 menit. Harap tenang hadirin. Terima kasih. Prioritasnya adalah memeratakan pembangunan. Jadi kita akan bangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di ruang ring 1 dengan beberapa yang tadi sudah saya sebutkan di awal, pembagian wilayah-wilayah pertumbuhan. Kita ingin pembangunan yang kita lakukan, agropolitan misalnya, itu bisa tumbuh di pantai selatan. Kita ingin tumbuh di Madura, dan juga kita ingin ke depan tumbuh di daerah-daerah kepulauan. Salah satu program yang kita tawarkan di sini adalah pariwisata. Pariwisata luar biasa sebagai penggerak ekonomi kita. Salah satu masa depan kita adalah pariwisata. Kalau kita lihat tahun 2017, 230.000 lebih tenaga kerja kita berasal dari sektor pariwisata. Kita pernah membangun yang namanya pelabuhan di Gili Ketapang. Sekarang di sana ribuan setiap hari libur datang untuk berpariwisata. Untuk itulah prioritas kami adalah agropolitan yang didukung dengan pariwisata. Mungkin Mbak Putih mau menambahkan. Terima kasih. Untuk pemerataan pembangunan, maka kami berdua memiliki program yang namanya Tebar Jala, yaitu pusat perekonomian baru terutama di jalur selatan, karena memang ada kesenjangan antara pembangunan di wilayah utara dan selatan, sehingga yang akan kami bangun adalah membangun pusat industri pengolahan. Ini penting karena ini juga dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di jalur selatan. Program kami adalah Tebar Jala adalah untuk membangun pusat-pusat agropolitan dan minapolitan di pesisir selatan dan jalur selatan. Terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 1 juga menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda sama. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sesungguhnya rencana tata ruang wilayah ini sudah ada, sekarang sedang direvisi perdanya, dan yang harus kita lakukan monitoring dan pengawasan adalah penegakannya. Konflik of interest dalam penggunaan lahan yang ada seringkali muncul. Kalau ini adalah wilayah kategori lahan pangan berkelanjutan, jangan dipakai untuk area industri. Sebaiknya lahan-lahan kering bisa dipakai untuk wilayah industri. Daerah-daerah aliran sungai Bengawan Solo misalnya,
Kita mesti melihat berapa banyak sudetan, mesti dibikin lagi. Kalau sudetan itu masuk ke kabupaten atau kota tertentu, maka koordinasi di antara pemilik area administratif, seluruh bupati wali kota ini memang akan terlibat di dalam proses perumusan rencana tata ruang wilayah. Das, daerah aliran sungai ini menjadi penting, jangan sampai ketika kemudian ada luapan dari Bengawan Solo terutama, akhirnya kemudian menggenangi berapa banyak hektar sawah yang akhirnya kemudian mereka gagal panen. Begitu juga kembali penegakan rencana tata ruang wilayah, daerah-daerah yang memang topografi wilayahnya memiliki kelenturan tertentu, kita melihat di Jawa Timur ini hampir 2/3 kabupaten di Jawa Timur itu potensi kemungkinan terjadinya longsor. Oleh karena itu jangan melampaui dari daya dukung alam. Daya dukung alam, daya dukung lingkungan, dan ketaatan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi ini menjadi kunci bagaimana penegakan rencana tata ruang wilayah yang hari ini perdanya di pemerintah provinsi sedang dilakukan pembaharuan atau revisi. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk penegakan rencana tata ruang wilayah harus berseiring dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan serta sumber daya manusia yang ada. Langsung silakan kepada pasangan calon nomor urut 1, kepada pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit. Baik, dalam kaitan dengan jawaban dari paslon nomor urut 2 terkait tata ruang disampaikan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan tentunya di Ring 1, kemudian di kawasan selatan. Ini gambar yang berbeda dengan apa yang kami berikan di segmen sebelumnya, di mana di sini dijelaskan bahwa yang penting dalam melihat daya dukung lingkungan adalah melepas batas-batas administratif. Batas administratif ini harus ngalah sama batas ekologis. Maka perencanaan wilayah harus berbasis daerah aliran sungai. Kalau tidak, kita akan melihat kondisi di mana antara hulu sungai dengan hilir sungai sempitan di hilir. Inilah sebabnya maka penyelarasan ini kita kategorikan berbasis lingkar-lingkar seperti lingkar Wilis, lingkar Arjuno, Bromo Tengger Semeru, Argopuro, Kawah Ijen, dan dikaitkan dengan das. Ada 2 yang besar, Bengawan Solo dan Berantas, yang tentunya perlu menjadi perhatian. Menurut kami sebagai fasis atau penekanan dari penataan ruang, tentunya isu di Jawa Timur adalah tadi bagaimana menyelaraskan dengan daerah aliran sungai dan kondisi pegunungan. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal air kita memang harus mengintegrasikan apa yang menjadi keputusan pusat, provinsi maupun kabupaten. Sebab memang sampai sekarang soal air ini belum satu manajemen. Ada yang menjadi wewenang pusat, ada yang menjadi wewenang provinsi dan menjadi wewenang kabupaten. Beberapa tahun yang lalu Pak Gubernur usul ke pemerintah pusat ini agar ada semacam penanganan tunggal, sehingga dalam rangka mengatasi masalah air untuk kepentingan rumah tangga maupun juga untuk kepentingan persawahan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, dan akhirnya lebih banyak lagi areal yang bisa dialiri air. Ini adalah suatu PR bersama kita, tetapi pada prinsipnya provinsi harus mengambil langkah yang konkret untuk menyatukannya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk jawaban dan juga tanggapan dari para panelis. Ada apa di segmen berikutnya, Iman? Segmen berikutnya adalah akan semakin menarik ya, karena kita akan berikan kesempatan antar calon gubernur untuk saling bertanya. Tetaplah di debat publik kedua Pilgub Jawa Timur.